Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Putu Evi di acara Ngobrol Bareng Beli Bule, tentunya dengan Wayan Pon Semara, Pon Head. Apa kabar semua? Om Swastiastu. Om Swastiastu semuanya. Senang sekali bisa hadir kembali hari Sabtu, dan ini adalah kali ke-70 dan ini akan menjadi episode terakhir kita Ngobrol Bareng Beli Bule. Jadi kita mengakhiri putarannya ya. Putarannya. Dimana ya, kita kembali lagi ke tempat awalnya. Iya, kita di awal memulai ini bersama kawan seniman di Peliatan dengan Gung Deswara dan Dayu Indah, dan kali ini akan kami tutup kembali Ballerung Stage-nya ya, kembali ke Peliatan lagi. Dan waktu itu kita senang sekali, sebenarnya beliau tamu kita yang pada siang hari ini udah hadir juga waktu itu secara tidak sengaja ya, karena kebetulan memang lokasinya di Ballerung. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang Ballerung yang dahulu dan hingga Ballerung sekarang, dan tentunya ini masa-masa pandemik ya, masa-masa sulit, makanya kita perlu ngobrol juga loh dengan beliau adalah anak Agung Gede Okedalem, seorang maestro tari Peliatan ya, master guru, dan juga pimpinan Ballerung Stage yang sudah dikenal di dalam maupun luar negeri. Oh, ini juga karena Beli Bule ingin sekali ya, kita udah 70 kali ini, kenapa ada juga pertanyaan kenapa kok berhenti Mbak Evi untuk acara Ngobrol Bareng Beli Bulenya. Ya memang sih masih banyak di luar sana kawan-kawan seniman yang kita belum aja ngobrol dan sebagainya, tetapi kita juga ingin refresh sedikit ya, karena sudah 70 kali kita ngobrolin tentang tema bertemu dengan seniman-seniman yang lebih dari 70, saya rasa seniman yang ada di seluruh ini ya, seluruh Indonesia, juga seluruh negeri. Kami sampai 16 negara ya, ada 16 termasuk negara Indonesia ya, kawan. Dan kita ada sih rasa sedih kita berhenti dulu. Ada rasa sedih pasti. Iya, tapi ada rasa bangga juga karena kita sama sekali tidak ada jeda, jadi konsisten selama 70 minggu ya. Tanpa holiday. Iya betul. Jadi saya sebelum mulai, saya lihat sih Ajungnya belum hadir ya. Sambil menunggu Ajung hadir, dan juga saya akan perlukan suami nanti chat beliau untuk ngingetin kita sudah mulai online, dan supaya beliau bisa hadir di live chat kita, supaya kita bisa undang. Jadi saya mau perkenalkan beliau. Semua orang pastinya mengenal Ballerung Stage atau gaya Peliatan ya, karena memang sangat khas sekali dengan gamelan kuno yang mereka punyai, dan dengan grup yang diberi nama Tirtosari ya. Jadi kalau sudah mendengar gamelan Tirtosari, nah suami saya nih terutama ciri khas banget. Ya saya juga kalau mendengar suaranya itu kalau ya. Pelegongannya, terutama kalau kita nonton legong Peliatan gitu, kalau udah mendengar Tirtosari kita udah langsung tahu nih ini suara gamelan Tirtosari gitu, udah khas banget. Tidak bisa dipungkiri, sudah punya brand suara di gamelannya ya. Jadi Peliatannya udah menjadi sangat khas, dan itu tidak lepas dari usaha Ballerung dalam hal pelestarian ini. Dan ini yang juga menyebabkan dikenalnya kesenian Peliatan ya, karena memang di Ballerung sini jadi Ballerung memang sudah lama sekali ya, banyak sekali hal-hal yang tarian-tarian asli dari gayanya yang sudah turun menurun dari generasi ke generasi, dijaga konservasinya. Tapi ada juga yang direkonstruksi selama anak Agung, almarhumah ya, anak Agung Gede Ngurah Mandre, kemudian dilanjutkan kembali oleh anak beliau, anak Agung Gede Okedalem juga, Ajung ya, saya panggil Ajung saja biar lebih akrab seperti Ajung sendiri. Jadi di situ ada Jangir Klasik Peliatan. Ya kalian juga bisa lihat sendiri ya kalau pergi ke website beliau, website Ballerung. Jadi ada joget pingitan Peliatan. Jadi sangat aktif ya merekonstruksi. Ada karya-karya pelegongan juga yang juga kolaborasi dengan Guru Soekarno Putra.
dapat support banget ya Balerung. Lalu Legong Untung Suropati, Legong Sri Sedana, Legong Lanang ya. Ya, oke, yang itu baru, dengan kakak beliau sebagai dan sebagai penata tabuhnya Pak Wayan Darya, Legong Jaya Pangus, Legong Indramaya, Legong Raja Bedulu. Nah, beliau ini sebenarnya seorang arsitek, saya juga baru tahu. Tapi beliaulah yang membangun Sanggal Balerung State Kelihatan ini dengan tujuan meneruskan warisan seni budaya ya, khususnya gaya kelihatan. Kita langsung aja kali ya, mau dengar-dengar kisah beliau semasa kecil, bagaimana proses belajar. Itu mungkin lebih enak didengar ya. Bagaimana bisa dilestarikan sampai saya mau saat cari ini Ajung selama dulu. berapa dekade, itu luar biasa. Mungkin kawan-kawan juga pengen langsung lihat dong Ajungnya. Kalau di Pelihatan beliau dikenal di Balerung State ya, dikenal dengan nama Gongde. Nah, Om Swastiastu Ajung. Swastiastu. Selamat Om siang. Swastiastu. Nah, senang Selamat siang. sudah seperti, walaupun melihatnya dari online aja udah seperti pulang ke rumah sendiri yang ngelihat stage yang ada di belakang nih ke karena Gongde suara yang saya follow juga selalu ada di stage itu ya. Walaupun walaupun musim pandemik kita masih bisa melihat Balerung State secara dekat gitu di depan mata kita dengan membuka atau follow Instagram ya, jadi aktif sekali nggih. Nah, kita ingin banget akan ngobrol sareng Ajung, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang Balerung di masa dulu hingga masa kini. Nah, untuk kawan Oke, Om nggih. Swastiastu semuanya. Terima kasih atas kepercayaan dan waktunya. Karbuana dan beli bule, IP yang saya hormati, yang saya cintai semuanya, karena usahanya dalam ikut serta dalam melestarikan seni budaya Bali, baik kerawitan maupun tari pelegongan yang klasik. Saya sendiri sangat bangga dan syukur ada orang yang mau ikut bersama-sama dalam usaha melestarikan seni budaya klasik. Suksema Sekarang niki saya perkenalkan atas. diri dulu. Nggih durus. Suksema. Suksema niki durus. Nama saya tadi kan sudah diperkenalkan, Inggih. anak Agung Gede Dalem. Saya lahir di Puri Kaleran Kelihatan tanggal 35 Mei 1954. Udah tua ya. Oh, Ternyata saya. karena menari jadi awet beliau. Terima kasih. Bapak saya almarhum Anak Agung Gede Mandre. Beliau adalah tokoh seni tari dan tabuh yang ada di Pelihatan. Beliau adalah cikal bakal adanya legong di Pelihatan. Ibu saya namanya Jero Wirage. Ibu dulu adalah penari Arje dan penari Janger, penari Janger Pelihatan yang sangat terkenal zaman dulu, yang disukai oleh raja-raja di Gianyar, di Karangasem. Nah, itulah sampai dibilang Jangernya seperti bidadari cantik-cantik lah, begitulah zaman kerajaan termasyurnya Janger Pelihatan. Nah, itu saya lahirnya di sana. Dari kecil sudah melihat bagaimana bapak, ibu, atau skegong yang pertama skegong Gunung Sari yang dilatih oleh bapak. Ya, pertamanya itu. Jadi lingkungan saya di Puri Kaleran Pelihatan itulah membentuk diri saya sudah dari kecil seperti udah dididik seperti otodidak gitu, mendengar, melihat, akhirnya mencoba lah gitu. Akhirnya bisa main gamelan, akhirnya bisa menari. Tapi walaupun tanpa guru sudah kelihatan. Jadi bapak tinggal mengarahkan. Nanti setelah saya kelas 5 SD, mencarikanlah guru. Baru saya mulai mengenal tari dengan guru yang betul-betul diajarkan. Seperti biasa, kita orang Bali yang laki itu diajarkan tari baris gitu. Guru saya adalah Bapak Pandi Jimat waktu itu. Nah itu, dari sejak kecil saya mempelajari itu. Dan dari kecil juga sudah suka membentuk untuk seke anak-anak. Saya membuat seke janger anak-anak. Keliling desa lah, membarong-barongan sambil membuat janger. Kostumnya dari koran lah gitu. Kita sudah kreatif zaman itu. Iya, becek sekali, menginspirasi sekali. Ya, kita ngelawangnya di desa Pelihatan aja. Kita sering dari upah-upah ke rumah-rumah orang gitu.
Nah, dari sanalah mungkin punya bakat untuk apa ya, seperti Bapak untuk mengorganisasi orang Orang seperti itu. nggih nggih nggih, nggih. Iya, terus sudah Senang waktu kecil juga sudah pertunjukan kenten nggih. Senang mempertunjukkan ya, suka ngibur orang nggih nggih nggih. mengelola. Akhirnya ada sekelompok anak-anak, kita juga ikut sekelompok anak-anak. Nah, Nggih zaman nggih dulu nggih. kalau kita mekies itu Mhm. kan ngayah di pura, kita harus mangku gamelan gini dari kelihatan kubur tuh jalan kaki sambil Nggih. main gamelan. Gamelannya ditandu gini, di jalan bolak-balik itu kita main gamelan. Itu Iya. masih SD itu. Wah, Udah kita menyenangkan biasa sekali habis zaman Belum SD. gamelannya pakai roda, Cik. Belum pakai roda seperti sekarang. belum. kita gotong. Harus makanya Kita harus kuat-kuat gotong makanya sendiri. kuat-kuat. Sekarang pakai Iya. speaker lagi. Kalau sekarang orang sengaja ke gym, kalau Ajungnya nggak perlu ke gym, sudah Nah, menari, dengan sudah alaminya angkat-angkat dapat gamelan. dapat olahraganya. Iya, gamelan like itu dari anak-anak sudah biasa Nggih, seperti nggih, itu. nggih. Nah, itulah sepertinya lingkungan lah yang membentuk Ajung seperti Ajung. itu. Nah, itu Pak. Walaupun nanti sekolahnya ya dilanjutkan dengan sekolah SMP, SMA di SMA 1 Sekolah Denpasar, umum, akhirnya ke di UNUD ke arsitek lagi gitu. heeh. Walaupun berbeda, tetapi itu suatu keinginan juga. Mm-mm. Dunia seni kan sudah dari kecil kita hadapi, udah lakoni. Jadi dunia pendidikan di lain apa sih gitu, ingin Ingin tahu coba juga, begitu. nggih, nggih. Ingin tahu ya, sebenarnya Nggih. tantangan seperti ingin tahu. Makanya memilih dunia arsitek. Oh, Setelah kita memilih dunia arsitek, ternyata oh tidak beda banget apa ya, sangat nggih, berguna sekali dunia nggih. arsitek itu bagi seniman gitu. Kita Desain. harus membangun gedungnya Nggih, kayak nggih, apa, nggih. kalau orang nonton punya jaraknya berapa, terus lightingnya bagaimana, gitu ya, orang Iya, itu iya. nyaman nonton, semua itu ada hubungannya dengan dunia tari, dengan dunia arsitek. Jadi bisa mendukung sekali nggih dengan tambahan pengetahuan yang diperoleh, walaupun di luar seni ternyata terkait juga nggih dan Sama-sama sangat seni sama-sama seni. Malah sangat mendukung ya. Aduh, ini menarik nggih nggih, nggih. Betul banget. Nah, itu juga masukan bagi teman-teman gitu. Jangan takut kalau kita di dunia tari harus mengetahui dunia yang lain, pasti ada gunanya. Gunanya. Asal kita bisa memanfaatkan ya Betul seperti itu. sekali. Jadi Saya kebetulan setuju dunia nggih. arsitek itu memang erat banget Erat dengan nggih, dunia nggih. tari menari ya, betul. Makanya setelah Aji meninggal itu tahun 1986 setelah dari tur terakhir ke Jepang. Nah, itu PSB Jepang. Sebelumnya Bligong tuh selalu ikut turnya Haji. Dipaksa, kadang-kadang kan kita kuliah dicari nari, ikut keluar negeri. Nah, padahal susah, kita di arsitek susah. Tapi ya harus ikuti. Nah, itu akhirnya Bapak meninggal, baru mengerti kenapa sih kita orang-orang tua itu selalu kita seperti dipaksa harus nari. Nah, kalau mungkin setelah Bapak meninggal baru ngerti loh, kalau Bapak nggak ada, siapa lagi yang meneruskan. Makanya itu mungkin suatu titipan yang sangat berharga bagi Bligong, yang baru Bligong rasakan setelah Bapak nggak ada gitu. Seperti gamang gitu loh. Kita bisa kerjakan apa sih? Sedangkan Bapak sangat terkenal membawa apa ya, maestro seni yang sudah mendunia. Sedangkan Bligong ini apa sih gitu, orang kecil nggak tahu apa-apa, hanya sekedar bisa nari, tantangan. Ya itulah Bligong mulai menekuni dari tahun 1986, mulai belajar mengajar nari. Kalau Bapak nggak ada, gimana sih, harus ada legong kelihatan, harus terus berlanjut, gamelannya, generasi seterusnya, siapa sih yang lanjutin. Dari sanalah mulai, kebetulan kan dari kecil udah biasa organisasi. Selain organisasi kecil juga, Bligong juga pernah ikut ke GSP, Suara Mardika dengan Mas Guru, kan sering dipanggil di sana. Di sana dapat pendidikan yang luar biasa. Oh, bagaimana sih orang menghimpun orang dari seluruh Indonesia dikumpulkan menjadi satu. Harus punya misi dalam usaha seni budaya Indonesia, cinta tanah air, kita seni budaya. Di sanalah dapat ilmu banyak, bagaimana mendidik orang, bagaimana disiplinnya, kita harus mengikuti suatu acara lah gitu. Sebagai kita peserta harus mengikuti. Nah, dari sanalah dapat ilmu yang sangat luar biasa. Bligong bawa pulang untuk melanjutkan Bapak gitu. Pergaulan yang
yang di apa ya gaya Jakarta lah gitu, itu merupakan seperti kekinian gitu, digabung dengan nilai yang Bapak punya gitu. Nah, itu harus digabung sekarang. Baru Beligong tahun 2000 mendirikan Balerung gitu. Berarti Yang dulunya Balerung semua berdiri kegiatan 2000 nggih, tahun 2000 nggih nggih, Balerung pertama nggih tahun berdiri 2000. nggih nggih. Dan Nggih. gamelan Karena Tirtasari sudah ada ya, Pak Jung. Gamelannya Tahun kan tahun 2000. 78 betul. gitu. Betul. Kalau gamelan Tirtasari kan tahun 78. Itu sebenarnya di Puri kita punya gamelan Semarkulengan yang kuno banget. Itu sekarang ada di Teges Kanginan. Nggih nggih Itu nggih. milik Puri. Nah, setelah saya waktu kecil dengan Bapak sering menari di Teges Kanginan, akhirnya Teges Kanginan juga mendapat bantuan dari UNESCO sepakat segamelan Semarkulengan. Yang itu diaturkan ke Puri sebagai apa ya, tukar-tukar pakai begitu. Tukar pakai. Oke. Iya. Akhirnya di Puri baru ditata, dicat lagi desainnya, desain Prado itu dari Mas Guru. Coba dibuat ini beliau. Saya diajak ke Karangasem untuk mencari motif-motif apa ya, pintu-pintu kuno, apa sih yang bisa diterapkan di gamelan. Warna apa sih? Itu kan ada banyak pintu-pintu kuno di Puri Karangasem. Itulah yang dituangkan ke pelawah gamelan Kan biru Semarkulengan yang ada birunya. ada biru ya, betul. Unik sekali. Di sana Itu uniknya mainan kita kan arsiteknya jadi ada juga nggih pas membangun dari ada gamelannya. banget. Kesan Iya, arsiteknya jadi masuk nggih nggih. masuk banget. Nah, itu Nggih. cara Semarkulengan baru ya diajak kerjasama lah menciptakan tari Puspa Mekar dengan Mas Guru, Pemuka Jakarta Fair, membuat garapan tari Legong untuk Surapati, seperti itu. Jadi banyak sekali manfaatnya kita bergabung, berkolaborasi dengan orang-orang yang Kolaborasi. pintar, yang jenius lah gitu. Kita selalu dapat manfaat untuk titip gitu. Nggih nggih nggih. Kemudian saat itu kan sudah mulai direkam ya. Gamelannya ada yang rekaman Bali Record, Aneka Record, banyak rekaman, nggih. Maharani Record, luar negeri juga, nggih. Maharani. Ya. Masih inget banget ya. Oh ini Punya koleksi Maharani. kasetnya terlalu koleksinya, banyak gitu. aduh kemarin tiang bersih-bersih menghilangkan debu. Nggih, Iya, Sering didengar. betul. nggih. Aneka Record yang dari Tabanan datang untuk merekam. Betul, betul banget. Nggih, sudah Itu tidak tabu-tabu asing. itu Semaret. Sudah tidak asing lagi Niki, kalau Tirtasari kalau begitu mendengar jrengan pertamanya Suaranya. aja Sudah tahu. langsung tahu ini Ya. Tirtasari ya. Nggih. Dan kita Sudah juga khas sering sekali ya. ngekorin kalau ada pentas Tirtasari di Kalau PKB nggih, pasti hadir. pentas di PKB lah. Dari sebelum kenal sama Acung. Nggih. Kalau ada Fan. orang asing bertanya di mana nonton, kita udah rekomen duluan. Nanti kita bantu dah nganter ke sana juga. Biar memang kalau memang benar-benar pengen lihat yang gaya aslinya seperti apa, yang memang kualitasnya bagus, kita pasti sering rekomen ke Balerung seperti ini ke. Ya, semuanya atas supportnya. Nah, saya senang banget bisa apa ya, diajak ngobrol seperti ini. Mudah-mudahan walaupun kita ngobrol dari jauh, kadang-kadang belum bisa ketemu, tapi ada manfaatnya bagi orang banyak juga. Apa yang Beligong jalani selama hidup itu, mudah-mudahan ada manfaatnya juga bagi orang lain. Sangat bermanfaat. Membawa apa ya? Kalau Bagaimana kita sih sebenarnya kita berusaha ya, di dunia seni tidak kalau langsung kita jadi ya, gitu. kalau kita pribadi melihatnya Niki malah dengan ngobrol dengan Ajung seperti sekarang Niki sangat sekali menginspirasi. Jadi kita bisa belajar banyak bagaimana sih kita tetap menjaga tradisi, tetapi juga tetap jadi bisa juga apa namanya menghasilkan juga dari seni seperti itu. Bahkan udah generasi yang berikutnya ini juga tetap bisa melaksanakannya. Jadi kalau kita bilangnya sustainability ya, jadi seniman bisa menghidupi diri sendiri juga gitu. Walaupun memang sangat membutuhkan masih dukungan ya. Kalau dapat dukungannya bahkan jalannya lebih lancar lagi. Nah, bagaimana bisa dari melihat Balerung ini bisa menjadi
hal yang bisa menjadi inspirasi untuk wilayah-wilayah lain juga, sehingga pemerintah di tempat-tempat tertentu juga bisa mensupport juga kegiatan yang dilakukan seperti di Balerung seperti ini jadi mendapat support besar juga dari wilayahnya, dari pemerintah di wilayahnya Kenten. Mungkin bisa cerita sedikit Bisa. Kentennya Ajung Lanjut ya, dari tahun 2000, katanya 2000 pas dari ya, tahun 2000 Ajung Ajung mulai Ya. mendirikan. Mungkin dari sana bisa diceritakan mungkin ada kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Nah, bagaimana cara Ajung untuk mensiasati seperti ini ke? Betul. Nah, ini setelah kita tamat dari UNUD ya, dari Universitas itu kita kan masih di Puri. Tetapi adanya kemajuan zaman, kemajuan teknologi yang dulunya di Puri, depan Puri kan tempat kita pentas. Kalau Ajung dulu waktu kecil selalu pentasin depan Puri dengan suasana pedesaan lah, banyak pohon, mobil tidak ada lah, jam 6 udah nggak ada mobil masuk ke kelihatan. Jadi orang tuh betul-betul bisa mendengarkan suara gamelan dengan bagus. Suasananya kadang-kadang purnama gitu, betul-betul dengan gapura gelongkorinya, dengan lampu-lampu klip-klipnya itu, walaupun dengan lampu petromak aja, lampu strongking, kita dulu narinya dengan strongking aja gitu, tapi sangat indah banget. Nah, tetapi kita kan juga tidak bisa kembali ke zaman itu. Nah, dunia sudah berubah. Muncullah sekarang supermarket di sebelah kita tuh, macam-macam pertukuan, nggak mungkin kita lagi. Terus transportasi yang dulunya jam 6 juga nggak ada, masuk Ubud dari pagi sampai pagi non-stop gitu transportasi. Gimana kita bisa mendengar musik, mendengar tarian, sudah nggak mungkin. Pohon-pohon yang rindang sepanjang jalan udah ditebang, udah habis semua. Nah, gimana? Makanya ya itulah kembali Ajung berpikir kemana sih kita harus melangkah supaya orang itu bisa juga melihat, mendengar suatu pertunjukan yang baik. Ya syukurlah karena kita seorang arsitek lah, coba-coba membeli tanah dulu. Setelah Bligong tur ke Amerika, nah uangnya itulah Bligong pakai. Nah itu untuk membeli tanah, sebidang tanah. Cuman ya 3 are lah sampai jalan. Walaupun banyak orang memberi tanggapan negatif ya, ditantang kenapa beli tanah di lorong, tempat yang sempit, tempat yang keramat lah itu katanya, jam 6 aja tidak ada orang berani ke sana gitu. Banyak lah yang negatif, yang orang nggak ada berani ke sana, siapa mau nonton di sana gitu. Tapi Bligong punya prinsip beda. Sebagai orang itu kita datang ke tempat itu, kita minta doa, mudah-mudahan tempat ini bisa memberi aura yang positif. Akhirnya Bligong pergi dari seberang tanah itu, lihat dari kejauhan kok kelihatan hijau, kok tanah itu damai, sepertinya damai banget. Pasti di sini lah disuruh oleh orang tua lah. Dan tidak jauh dari Puri, kalau kita jalan cuma 5 menit udah nyampe dari Puri. Oh, kita kan tidak jauh dari Puri. Kalau mungkin tempat yang luas yang banyak ada, mungkin jauh dari Puri, kan artinya udah jauh kita meninggalkan gitu. Kita tetap di satu Banjar, satu wilayah. Akhirnya dipilih gitu. Baru dari pemilihan itu, walaupun tantangannya dulu berat dari orang-orang yang kurang setuju lah gitu. Bligong udah punya positive thinking, kita harus bisa. Kita sebagai pandangan sendiri, keyakinannya sendiri sudah ada. Betul. Ada yang lebih negatif, kenapa di sana buat itu tempat, dia bilangnya negatif, tempat tonyo, tempat jin lah, tempat apa gitu. Tempat keramat soalnya. Karena belum isi apa-apa ya, jadi seperti ini rasanya hutan seperti hutan belantara, betul-betul. Memang betul, kalau jam 6 tuh memang nggak ada orang berani kesini, jam 6 sore udah sepi, nggak ada berani gitu. Ikut tahun berapa, Ajung? Itu soalnya udah pas menemukan tahun 2099 Ajung beli tanahnya. Tahun 2000 udah dibangun. Udah berbangun. Itulah dari hasil uang kita tur ke Amerika. Kebetulan waktu itu Ajung tur ke Amerika. Bapak kan sudah nggak ada. Bligong udah bisa membawa misi kebudayaan pas ke Rusia, habis itu ke Amerika.
Nah dana dari itulah Wigong kumpulkan itu. Kebetulan waktu zamannya Pak Presiden Abdurrahman Wahid, nah dolar itu kan dari 3.000 menjadi 16.000. No, Wigong kan punya dolar dari luar. Jadi manfaatkan situasi. Langsung Ya, langsung itu bangun. tukar ke rupiah. sangat bijak. Ya, keputusan bijak ya. Pas banget waktunya nge. Uangnya itu udah pakai jangan beli apa. Nah, berdirilah akhirnya Balero. Gitu. Investasi. Kisah perjuangannya mendirikan Balerungnya gitu. Nah, tujuannya sih tetap kita ingin memberikan suatu pertunjukan seni yang bisa dinikmati, dilihat, didengar dengan baik gitu. Tujuannya sih itu. Selain kan di Puri dulu kan Beligong kecil nuansanya kan pedesaan banget. Nggak ada orang beleng-beleng atau sekolah main di Puri, main apa. Sekarang dunianya udah beda. Udah Purinya jadi losmen, jadi penginapan. Kalau kita latihan di Puri, dimarah lah. Kenapa orang tamu tidur main gamelan? Mengganggu ya seolah-olah gitu. Iya. Nah, kan Kurang Aji punya mandiri lah. saudara banyak lah gitu. Iya. Nah, kita harus tahu diri gitu. Makanya itulah suatu perjuangan yang didukung juga oleh kuliahnya. Untuk seorang arsitek bisalah membangun. Nah, biar tanah kecil jadilah juga gitu. Tuh usahanya ya. Memang itu kendala ya. Kalau kita sangat mencintai seni ya, apalagi seni gamelan, pasti ada aja yang komplain masalah suara. Kita udah banyak pengalaman. Ada. Banyak. Ya, apalagi di kota. Jadi berarti sekarang sejak berdirinya Balerung, sekarang kan berisi wilayah nih ke tanah nih ke yang tadinya angker, jadi malah nggak hanya menurut saya nggak hanya pertunjukan untuk orang-orang yang datang dari internasional, domestik juga. Terus saya yakin bahagia juga tonyo-tonyo yang ada di sana. Selalu hampir tiap saat bisa menikmati pertunjukan. Makanya berbunga dia. Ya, jadi tapi ada bagusnya jadi juga, ya. Aksesnya agak susah, jadi kita memaksa orang untuk jalan kaki ke sana. Saya rasa jadi udah secara merasa tidak ini langsung alami udah, seperti di ya. suasana perdesaan gitu. Ya, harus menikmati suasana yang harus turun dekat dengan masyarakatnya. Jalan untuk Nggak apa, menuju olahraga sedikit. Orang penari kan Jalan cuma 10 menit lah dari akhir ya. Perlu. Kayaknya bagus untuk mesliahan kalau udah habis datang, mungkin jauh datang dari mana untuk Duduk di mobil, mampir ke Balerung itu harus stop di parkiran, terus harus jalan kaki, geng. Saya rasa good idea sekali ya. Terus habis itu jadi it worth it gitu kalau untuk orang yang nonton apalagi begitu sampai di Balerung sudah bisa menikmati tarian yang indah, musik gamelannya yang indah, dan itu langsung bertemu sama ini lagi hostnya, pendirinya langsung begitu. Kadang kan pendirinya menari, Acung juga menari kan seperti ini Iya, ikut nari masih kok. Ngajar ikut, nari ikut, masih aktif ikut nari. Karena itulah kan kita juga mempunyai penggemar ya, ada di Jepang, dari Amerika. Saya mau melihat kamu menari. Masa dia jauh-jauh datang kita nggak nari. Kalau udah dilihat aja sudah mereka wah senang bangga gitu. Makanya apalagi udah nari lagi, wah senang banget. Kita juga memberi suatu kebahagiaan bagi orang-orang yang mau datang. Kita harus juga dia mau datang pasti memberi sesuatu berkah pada Bali lah dalam dunia pariwisata ya. Tanpa mereka datang kan tidak bisa juga kita pentas. Nah itu kita juga harus memberi dong kepuasan mereka datang, enak mendengar, enak melihat gitu. Jadi kalau dulu makanya datang ke Balerung kan takut orang bilang wah takut di sana ada apa-apa. Sekarang komentarnya beda. Loh kok di sana, kok di sini di Pura ya, kok di sini di Puri kok bagus sekali auranya. Nah kebanyakan yang begitu. Sekarang beda pendapat orang-orang yang datang. Pendapat orang yang Dumun bilangnya tempat angker, sekarang cahayanya berbeda ya. Balerung memberikan cahaya yang lain. Soal pemilik mengikuti ikut di dalam pementasan itu juga semacam menjamin kualitas pementasan itu. Jadi kita tidak membiarkan saja itu jalan tiap minggu dengan mungkin yang sama, dan
kita mungkin tidak bisa sering memantau, tapi kalau kita menari atau menggambar di dalamnya, pasti kita akan full effort kita 100%. Ya, 100% Kita menuangkan usahanya, ya. paksunya kita, kebisaan kita ke dalam Dan kesenian tersebut. itu yang menjadi nilai tinggi dari pertunjukan ini ya di Balerung ya. Jadi orang-orang lebih mengapresiasi ya dibanding tempat-tempat turisti yang lain kan gitu. Saya ingat itu pertama kali saya mulai menggambar di dalam Megarbuana karena kita mendirikan Megarbuana tahun 2000 juga gitu, sebelum kenal sama Evi. Dan saya sering bilang sama teman-teman yang Bali, saya ingin kalian yang main gamelannya, saya tinggal apresiasi saja, mendukung gitu. Tapi mereka selalu bilang, beli font. Waktu itu font harus ikut di dalamnya, karena sebagai pemiliknya, jadi juga jadi daya tarik karena ada bulenya gitu. Tapi mereka bilang itu lain rasanya kalau memang ada pemiliknya di dalam yang mengikuti di dalamnya, tidak hanya mengawasi, tapi karena pada umumnya kita akan menuangkan soul jiwa kita ke dalam itu. Karena itu yang membentuk juga ya. Dan mereka pun tidak berani main-main kalau kita tahu itu ya. Nah, kembali lagi. Benar. Kebiar Trompong. Oh, Mak Putri Niki, Mak Putri Jakarta, kebiar Trompong yang Beligung yang paling ditunggu-tunggu. Iya, pasti. Iya, kita kalau kita kasih sedikit. Iya. Itu kelihatan banget juga kalau menonton kalau ada generasinya Jung yang sedang pentas juga ya menari kebiar Trompongnya, kita udah langsung tahu juga ini pasti deh murid langsungnya Jung gitu, karena banyak sekali menelurkan generasi-generasi yang super hebat ya, tidak hanya untuk legong tetapi juga untuk tari kebiarnya seperti kebiar Trompong, kebiar duduk tiang. Nah, Niki akan juga melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mungkin bisa cerita bagaimana Niki caranya Jung benar-benar menelurkan generasi ini. Mungkin ada cara tersendiri Kenten, karena untuk bisa menurunkan generasi terus, apalagi di zaman sekarang nih pastinya strateginya sulit ya. Mungkin lebih baru lagi juga sulit, apalagi kebentur pandemi seperti sekarang ini. Mungkin bisa cerita dari awal cara menelurkan generasi. Terima kasih. Begini ya, soalnya kita kan sebagai seniman tidak bisa terus, tetapi selama kita dikasih berkah hidup sama Tuhan, kita dititip untuk bisa hidup, memberi sesuatu kepada orang gitu. Lakukanlah yang dengan tulus. Apa sih yang bisa kita beri selama hidup? Nah, itu kan pertama harus ketulusan ya. Ketulusan di dalam berkarya dan memberi, selain kita untuk diri kita dan untuk orang lain gitu, dengan tulus. Berikanlah dengan tulus. Itu kalau kuncinya Beligung di situ. Jangan kita lihat dari segi ekonomi dulu ya. Tujuan utama daripada hidup itu kan suatu keseimbangan ya. Kita sudah hidup, dikasih berkah sama Tuhan. Mungkin kita hidup di dunia seni, mungkin ada seninya. Nah, di situ itulah kita ngabdi di sana. Kalau orang mungkin di dunia bisnis, di bisnisnya, di dunia politiknya. Kita kalau udah tulus di dunia seni, ya tuluslah. Leburlah dirimu di mengabdi di bidang seni, ya seperti itu. Terus kalau kita sudah bisa menari, apakah selamanya kita menari? Kan enggak juga. Nah, kita juga batasan umur, berkarya juga. Tapi semasa kita kuat, semasa kita mampu, teruslah berkarya. Itu kalau prinsip Beligung. Teruslah melihat ke depan, jangan yang ke belakang juga pakai pedoman. Kenapa orang dulu kok bisa memperkenalkan Bali tahun 31, tidak ada teknologi, tidak ada HP, tidak apalah, kok bisa bertemu dari Sukaraja, dari Denpasar, dari dari Tabanan, bisa ke Peliapan, bergabung, kok bisa seperti itu. Nah, kok bisa membawa misi kebudayaan yang luar biasa sampai sekarang kan ada bukunya. Tour de Paris, Spirit of Bali yang ke Amerika, kok bisa ya mereka. Nah, itulah kita pakai
pedoman panutan. Orang dulu bisa, kita tuh apa? Nah, itu kita kalau orang dulu bisa, kita juga harus tulus berkarya. Kedepannya generasi sekarang gimana sih? Nah, kan tantangannya berbeda. Sekarang zaman teknologi, dengan apa? Tetap aja kita harus berusaha di dalam kemajuan zaman ini. Apa sih yang bisa dilakukan? Kita harus memanfaatkan juga teknologi itu dengan benar. Di bagian apa sih yang bisa dipergunakan yang sifatnya tidak merusak daripada akar seni budaya. Tetapi kita tidak bisa kembali ke dunia yang dulu. Harus kita manfaatkanlah juga teknologi yang benar. Seperti itu. Makanya didiklah anak-anak sekarang dengan teknik yang sekarang. Bagaimana caranya merekrut orang. Kalau zaman dulu dengan ikhlas mereka datang kuri. Ya, sini latihan nari siang malam karena nggak ada kegiatan melalui, kegiatan main HP nggak ada. Sekarang kan banyak sekali. Belum les, belum apa. Bagaimana kita menarik perhatian mereka? Nah, berilah yang suatu yang lebih mudah, lebih apa. Teknik-teknik mengajarnya harus punya teknik-teknik kiat-kiat tertentu agar mereka mau datang aja dulu yang lebih mudah. Habis itu baru kita melihat kemampuan daripada orang-orang yang betul-betul mempunyai talenta, mempunyai keinginan untuk hidup di dunia seni. Itulah kita lebih tempat, lebih arahkan sebagai generasi penerus. Dan tidak bisa apa ya, sekarang kita membina, mungkin tahun depan enggak bisa, harus berlanjut terus menerus. Walaupun tantangannya susah, kadang-kadang kita punya anak didik, kita tahu udah jadi dokter, udah mau kuliah ke Jawa, nah padahal kita susah-susah mendidik, baru karyanya bagus, baru gini ada ya, kita udah punya anak didik yang bagus, kualitas bagus, udah hilang lagi, kan nggak bisa, harus continue terus. Tantangannya lagi kita agak bagus ya kualitasnya, karena kita didukung oleh anak didik kita yang berkualitas bagus. Kalau ditinggal gimana? Kan tantangan lagi, harus kita mendidik. Nah, itu. Seperti itu. Harus terus menerus. Saya mau tanya ya, karena kan sudah bertahun-tahun Ajungnya membentuk generasi. Apakah di generasi yang sekarang anak-anak gimana ya, kelihatan tidak sebugar yang dulu, karena kan kita kan di generasi yang banyak diam, main HP, duduk di motor, tidak pernah jalan kaki, kerja di kantor dan sebagainya. Tidak, dulu mungkin orang kerja di sawah dan sebagainya. Kalau Ajung sendiri memperhatikan ada perbedaan dari fisik murid apa tidak, dari kemampuan fisiknya? Secara kemampuan mereka tuh sebenarnya mempunyai talenta ya. Anak-anak sekarang juga talentanya bagus-bagus. Dia mempunyai, karena banyak mendapatkan apa ya, seperti banyak referensi dari musik-musik dari dunia lain. Kalau dulu kan kita enggak, yang referensi kita kan suara alam, seperti malam-malam itulah gitu aja. Sekarang kan beda referensinya, ada ding, nah apa bisa jeduk-jeduk banyak, itu bisa mungkin masuk di musik. Nah itu mungkin bisa masuk ke gamelan apa, itu referensinya lebih kaya sekarang. Tapi kalau bisa harus jangan hilangin yang alam, karena dari alam itu ya lebih bagus sebenarnya. Itu kan dunia teknologi, itu bagus. Tetapi kembali lagi, kalau seni itu lebih bagus yang alami, artinya suara alam itu kayak apa, suara hujan itu digarap jadi apa, suara angin itu digarap dari gamelan jadi apa, itu lebih bagus daripada yang elektronik tadi. Walaupun dunia elektronik itu bisa masuk gitu. Jadi ada perbedaan. Harapan kita sih anak-anak mudanya harus balance ya. Harus tahu yang alami, kehidupan alam itu, kehidupan orang ke sawah itu kayak apa. Nah, jadi kalau dia sudah mengerti tentang apa ya, kehidupan yang alami dan teknologi, jauh lebih bagus. Jadi tidak terlalu musiknya jadi teknologi semua gitu. Jadi ada balannya gitu. Maksud jadi saya anak-anak sekarang, maksud saya tadi itu juga apa namanya, saat maksud saya apakah Ajung memperhatikan dari tingkat stamina murid atau kebugaran otot murid itu berbeda enggak dengan yang mungkin yang tahun
Zaman 80-an. Ajung misalnya juga waktu zaman Ajung latihan Kan Ajung sendiri kan misalnya bugar ya, 1 kita tahu jam 2 anak-anaknya. jam masih Sekarang kuat latihan gitu misalnya. kita Nah, sendiri memperhatikan anak kita cepat bilang saya capek. baru setengah jam Kita aja nggak udah heran juga karena mereka berbaring di sofa kerja lihat apa aja terus gitu. gitu. Maksudnya Jam-jam. Betul. Nah, itu kita kan kalau dulu kan kita hidup dengan alam itu sangat dekat ya. Mandi kita harus datang ke sungai, jalan mesti kadang-kadang jalan. sekilo, berenang lah apa sampai di rumah gitu. Keren. Bermain juga selalu gitu. Naik pohon apa itu kan semua membentuk otot kita lebih kuat ya. Jalan stamina. seperti itu, main gamelan, giring ya. Kita kalau namanya mekis itu jalan 2 kilo udah biasa bolak-balik. Kalau kita melasti kita jalan ke pantai, dari desa jalan ke pantai bolak-balik. Nah itu semua fisik kita kan lebih baik ya, ototnya kebentuk begitu. Zaman sekarang tidak ada seperti itu, gitu. Siapapun disuruh seperti itu agak susah, gitu. Jadi otot-ototnya memang lebih kurang ya, kebentukan kekuatan otot, kekurangan itu kurang. Jadi konsentrasinya sudah lebih banyak anak sekarang ke teknologi. Kalau udah main HP, udah lupa. Gitu. Jadi apa ya? Ada jadi Tingkat kendala Teknologi juga. itu ada kendala, Ada kendala jadinya juga untuk nih saat pelatihan kekuatan ya dan konsentrasi. dan terutama. konsentrasinya juga jadi gampang terpecah ya mereka konsentrasinya. Iya, kalau dulu nggak mikir main HP, nggak mikir ada apa, ada musik atau apa enggak. Dia main gamelan Itu sampai berjam-jam fokus ya. nih, kita main gamelan. Seperti hiburannya itu dapat bermain teman-temannya, suara gamelannya sebelum dia terhibur gitu. Kalau sekarang ini ada sinetron ini orang udah pecah gitu. Ada drakor drama Korea. Ya, Bisa Ada selesai jam Kalau- berapa? Tapi untuk menghadapi yang seperti ini pastinya ada trik-triknya dari Ajung sendiri. Misalnya pelatihannya seperti apa? Mungkin Ajung sendiri apakah membuat strategi tersendiri, Kenten? Nah, itulah tantangannya sekarang. Kita nggak tutup mata ya. Siapapun pasti seperti itu. Siapapun yang di dunia seni menghadapi anak-anak didik sekarang, ya begitulah kualitasnya. Nah, bagaimana sekarang kita pintar-pintar memanajemen mereka supaya jadi penari yang baik, yaitu dilihat orang tuh masih mempunyai paling enggak ciri khasnya mereka itu. Saya dari kelihatan ya udah menari ya kelihatan lah paling minimum seperti itu. Ada gayanya bagaimana harus berusaha seperti itu. Kita makanya yang kita tanamkan sekarang mempertahankan style ya, gaya. Gitu. Itu aja dulu. Nanti kalau gaya sudah dapat, mereka itu kan mungkin senang akan sendirinya Akan kualitasnya datang makin sendiri. bagus. Akan datang. Kita selalu support. Oh kamu kurang begini, mungkin atemnya kurang. Nah, di support di pelan-pelan, tidak bisa seorang penari itu setelah dilatih dapat koreografi udah tahu gaya lah gitu, udah cukup. Harus selalu dikontrol oleh gurunya, kasih masukan gitu. Berarti juga nggak bisa, Tidak bisa. sekeras jam kayak Jadi, pelatihan zaman dulu juga nge. Kalau gitu udah lari semua generasinya nge. lari ya. Lari generasi dan ini jadi bumerang malah nge untuk melanjutkan ya, nyari penerus nih kan jadi akan lebih susah ya. Jadi memang harus lihat kondisi zaman juga nge untuk bisa. Saya yakin juga saya lihat Balerung sudah punya generasinya yang bagus, yang muda-muda, yang aktif, malah kreatif juga nih. Dan mereka mau melestarikan gaya kelihatan yang legong jobok, legong pelayannya, gitu. langkah-langkah itu tanpa ada elemen-elemen masuk dari mungkin yang akademik, mereka mungkin tamatan di mana gitu. Itu luar biasa ya, masih menjaga. Padahal ada yang memang tamatan akademis tetapi gayanya tidak ditinggalkan. Nanti yang lihat juga bahkan generasinya Ajung sendiri aktif sekali, masih menari, masih mengajar, dan di Balerung ya kelihatan masih aktif, dan itu pastinya memberi semangat juga generasi-generasi yang barunya untuk melakukan hal yang sama. Sepertinya seperti itu ya. Kalau Nike Tiang sebagai penari yang zaman sekarang misalnya melihat
generasi sebelumnya masih sangat aktif menari, membuat saya juga merasa wah saya pingin seperti generasi saya sebelumnya, pengen tetap rajin, pengen tetap latihan, dan itu yang bisa melihat sendiri di Balerung. Dan saya sendiri ingin memang belajar gimana caranya nih Ki Ajungnya tetap bisa menjaga nih semangatnya Apalagi di tengah generasi. pandemi. Ya, di tengah pandemi saat ini. Mungkin Ajung bisa mungkin share sedikit ke kawan-kawan yang menonton gimana cara Ajung untuk selalu menyemangati generasi-generasi yang dari yang sebelumnya sampai generasi-generasi sekarang untuk tetap semangat, terutama untuk ini menjaga ya tradisi yang ada di Peliatan. Terima kasih. Nah, itu suatu masukan, pertanyaan yang sangat bagus banget gitu bagi kita, walaupun ya seperti tantangan. Kita harus berbagi ya bagaimana kita menghadapi kesulitan di masa pandemi. Ini kan sudah menjadi rasa dunia ya, kita tidak bisa tanpa kalau dunia seni tanpa penonton, tanpa bisa adanya berkumpul kan tidak mungkin lah gitu. Tapi itulah kenyataannya, bagaimana sih kita bisa hidup di dalam kesulitan yang ini. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, itu makanya seperti Beligong mungkin sudah bisa membuat gedung dari dunia arsitek dulu, bisa membangun gedung ini bisa diapain. Dan sekarang kalau dulu kan bisa mendatangkan income, kita mempunyai tujuan untuk mensejahterakan penari dengan performance, memberikan sesuatu yang indah, pasti ada pemasukannya untuk mereka juga. Nah, tapi sekarang kan tidak mungkin kita mendatangkan. Bagaimana sih kita sekarang, apa sih yang bisa kita lakukan bagi seniman? Kita berkumpul udah nggak bisa, kita latihan beramai-ramai udah nggak bisa. Nah, itu ya tantangan. Kalau kita diam juga kan seniman jadi mati ya. Betul. Nah, apa sih yang perlu dilakukan? Nah, kalau kiat-kiatnya Beligong justru kita selalu positifnya aja. Nah, mungkin bekerja sama dengan teman-teman lain, ada sangat-sangat di Jakarta, siapa yang bisa mau, ya Beligong, ada yang mau belajar, saya mau nari pendek Peliatan, ya Beligong harus siap. Harus bisa online ngajarnya, gitu. Kita harus tahu dunia begitu. Jadi kita masih bisa berbagi. Mau legong Peliatan dong, gitu. Kita berbagi lagi. Jadi masih adalah komunikasi, walaupun bukan pertunjukan, walaupun bukan untuk kita tidak bisa menghidupkan orang banyak ya. Ini cuman sekedar untuk hidup sebagai seniman tuh masih bisa hidup, masih bisa menari bersama, seperti sekarang itu ngobrol bersama. Seneng banget lah, aduh. Betul sekali. Jadi imun kita jadi sedang seperti ada saudara. Kita masih menyemangati satu sama lain, sesama seniman, karena memang kondisinya saat ini kita memang harus bertahan dulu. Karena memang kalau kita tidak bisa bertahan di sini, gimana kita menghadapi masa depan, ngenten nggih. Memang jadi pikirannya Ajung ya, kita sendiri kan punya sekolah gamelan yang besar gitu, dan kita tidak bisa hidupkan mereka, itu mustahil memang, dan mereka maklum juga gitu. Apalagi Balerung yang tidak hanya mempunyai satu seke untuk gamelan ini untuk pelegongannya, semat gulingannya, tetapi juga gong kebiarnya, cangirnya ya. Dan ini kan cukup besar ya Balerung gitu. Jadi pasti banyak, tapi bagaimanapun masih tetap harus menjaga eksistensinya. Maka dari itu Ajungnya saya lihat memang masih aktif mengajar teman-teman yang ada di Jakarta via online Zoom. Terus kadang-kadang ada generasi mudanya yang tetap bikin ikon Balerung, stage-nya masih muncul bahkan di TikTok, bahkan di YouTube, betul sekali. Ya, untuk kawan-kawan juga yang tertarik bisa masih ya mengkontak dan masih bisa menyaksikan eksistensi dari Balerung walaupun dari jauh. Ajung, ini kalau kita lihat waktu udah berapa? Ya, masih ada ya. Oke, lanjut cerita. Oke. Lanjut cerita lagi. Halo teman-teman, kita lanjut ya. Lanjut cerita. Kita lanjut ngobrolnya.
Kalau Nah, begitu sekarang lurus kita lanjutkan lagi dikit. Kita ambil positifnya juga, selain kita kontak teman-teman lewat online juga, Beligung itu selalu kan dititip dulu oleh Bapak, lestarikan juga pelegongan, kembangkan juga pelegongan di Priatan. Makanya dulu zamannya Bapak mendatangkan Ibu Reneng, Sang Ayu Muklen itu didatang ke Priatan, itu kan memperkaya sebenarnya untuk memperkaya. pelegongan yang ada di Priatan. Yang dulunya di Priatan cuma ada legong Lasem, legong Calonarang, legong Semarandane, dan datangnya tokoh-tokoh itu adalah sekarang legong Jobo, legong Kuntul, legong Kuntir, legong Pelayon. Nah itu Jadi makin banyak. kaya, itu sangat masukan yang bagus dari Bapak ke Beligung. Iya, berarti datangnya dari Gitu. Terus berpikir apa sih lagi? Sempet, kan ada legong Bedulu. Legong Bedulu kan dekat dari Priatan. Itu juga disuruh dicari legong gaya Bedulunya. Ada legong Buku Tarum di sana. Tarumnya. Nah, makanya di masa pandemi ini Ligong mencari itu. Kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa, ya belajar dari YouTube, belajar dari orang, cari tokoh-tokoh tua yang dulu siapa sih penari tokoh Bedulu yang tua yang masih gaya Bedulunya masih kental lah gitu. Bukan membilang yang sekarang nggak bisa. Ada yang tokoh tuanya ya itu kita cari, dari sanalah kita belajar. Sudah Beligung dapat koreonya, cari gerak-gerakan dasarnya. Kalau kan ajax-nya kalau itu gimana, kalau Priatan kan beda. Wah, agamnya kayak gini, cari beda banget. Nah gitu, udah dapat baru panggil adik-adik kan suka ngelegong semua. Ayo kita cari olahraga, cari legong. Untuk nyemangatin juga. Datanglah satu orang, yuk latihan, kadang-kadang 2 orang datang nari lah bersama-sama seperti itu. Untung sampai sekarang udah dapat koreografinya legong Kubu Tarum. Itu kan titipan dari Bapak dulu. Nah, tapi tabuhnya belum. Boleh tabuhnya belum. Nanti kita akan transfer ke Tita Sari. Kalau mereka udah nanti fair lah. Ini Kubu Tarum yang dibawakan Tita Sari. Gitu. Berarti nanti akan menyesuaikan karena memang selain tarinya untuk tidak hanya membuat mempelajari yang legong baru, tapi juga mengingat yang lama itu harus sering diambil, kalau enggak ya bisa hilang. Apalagi kalau lewat sekitar 2 tahun ya, dari pengalaman saya sendiri, kalau kita udah ketemu ya 1-2 tahun bisa memadu sama yang lain atau hilang gitu. Betul, setuju banget, betul banget. Nah itu apalagi gaya masing-masing pelegongan dulu kan beda. Gaya Ibu Renang beda, Sang Ayu Muklan beda, gaya di sini Aji sama si Biang Sengok beda, legong Bedulu beda, apalagi legong Sabah, semuanya beda. Kita harusnya menghormati perbedaan menjadi suatu kekayaan, gitu. Suatu yang unik, yang harus kita harus ketahui itu adalah titipan leluhur. Berbeda itu indah, gitu. Berbeda dalam arti mempunyai masing-masing style gaya, bukan membilang gaya kelihatan paling bagus atau gaya ini, enggak, semuanya itu indah, semuanya bagus. Kita sebagai orang yang suka di dunia seni harus tahu. Kalau mau nari, saya mau gaya ininya, harus tahu. Menghormatilah masing-masing daerah itu mempunyai suatu kekayaan ciri khas masing-masing. Menurut Beligung seperti itu. Jangan dicari koreonya saja, carilah gayanya, stylenya, kendangannya, pasti punya gaya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kan pelegongan itu selalu interaksi kait dengan gerak. Gerak pelegongan aja begini, gambarnya begini, harus menyesuaikan. Kadang-kadang ada suara ceng-ceng, mungkin dilihat tarinya, ada gini, menyesuaikan. Iya. Berarti Ajung waktu memanggil guru untuk menambah kekayaan di Peliatan, di Balerung, legong-legong Nike, kan pernah tadi menyebutkan ada udah renang. Sempat kita ngobrolin Niki waktu ngobrolin tentang style legong jobok di Peliatan sama di yang di Badung. Kalau berarti saat memanggil Odah Reneng kan dikasihnya sama Odah Reneng style gaya Badungnya untuk jobok, Badungnya untuk
kuntir Kuntul. berarti kuntul Kuntul. kuntirnya. Udah kuntir Oh, kuntirnya? dari Ibu Muklan. Oh, kuntirnya Dari yang Sangayu dari Muklan. Sangayu Muklen. Berarti setelah Ajungnya belajar, gamelannya disesuaikan dengan style yang dikembangkan Ajung sendiri Ya. atau bagaimana? Secara struktur kan gamelannya tetap kita ikuti, Tetap tetapi strukturnya, nanti kan gayanya mengikuti ya. Gaya Iya. kekendangan kelihatan beda sedikit dengan gaya Badung. Jadi Kasih kendang ornamentasi atau yang nyerek-nyereknya berbeda. beda. Jadi caranya Betul. jadi disesuaikan Ya. warnanya nggih, dan rasanya Warna menyesuaikan. jadi beda. Nggih, Betul. warnanya, nggih. Ya, ya seperti apa namanya Kak Lebah almarhum, Tapi saya nggak dengar hilang, memang bener. ada ciri khas kekendangan guru lotreng di dalamnya, tetapi berbeda juga karena beliau juga saking pinternya bisa buat arrangement atau punya warna beliau pukulannya sendiri yang, begitu yang ditata nggih, agak punya berbeda, rasa. tapi dasarnya gitu. Ya, Sama seperti waktu tiang dasarnya tetap. waktu tiang bertemu Dayu Indah waktu nikah, terus kita ngobrolin, di kelihatan ada jobok, terus beliau Dayu menari, terus tiang pikir kok ini deket banget ya, beda, tetapi kenapa deket banget dengan stylenya yang di Badung juga, sampai akhirnya bertemu Ajung bicara, kita ngobrol waktu nikah, ternyata dipelajari Udah memang reneng. dari Nggak guru paham semua ya. ya, nih renengnya yang gaya Bado. Oh, ternyata pantes di sana, ternyata memang tidak bisa dipungkiri saat kita mempelajari gayanya dari satu guru, biasanya kita jadi mengenal juga, oh ternyata ini memang dari satu guru awalnya, kemudian warnanya jadi menyesuaikan begitu, bersentuhan dengan kayak pelihatan gitu. Jadinya akhirnya style pelihatan juga kan ya. Intinya yang Iya, apa dibilang akhirnya Ajung tadi kan, seperti sekali kelihatan. kan apa namanya, inti yang dibilang Ajung tadi, kita bisa manfaatkan masa pandemi untuk kita lebih menggali, terus memang kita ada waktu sendiri kita bisa mengingat lagi kembali gendeng yang atau tarian koreografi yang dulu mungkin jarang diambil dulu karena saking sibuk kita gitu ya. Sekarang tidak terlalu banyak waktu luang, kita ada kesempatan sekarang Ajung ambil sendiri yang kan positif. sudah menunjukkan nih ke misalnya tadinya kelihatan punya berapa banyak legong, kemudian memanggil seperti ide Ajinya Ajung dulu, katanya gali aja legong yang lain, style gaya yang lain juga dipelajari, banyak gayanya, kemudian begitu bersentuhan dengan beliaunya sendiri, beliaunya memberikan warna-warna yang memang gaya dari kelihatan itu. Jadi di sini tidak hanya melestarikan, sekaligus sebenarnya mengembangkan ini kan, mengembangkan legong ini menjadi kelihatannya jadi lebih kaya jadinya, Iya, dengan Kaya, ya, menggali ya, dengan menggali kemudian mengembangkannya sebagai gayanya Ilmu. sendiri. Jadi makin dikenal juga dengan berbagai jenis legong gitu. Dan tidak melupakan akarnya jadinya. Nah, karena kita ada 2 menit, saya ingin menutup pastinya dengan kalau udah sekali ngobrolin yang nggak terasa lewat, kalau nggak lihat jam nggak ingat waktu. Ajung sendiri untuk menutup, Napi mungkin bisa disampaikan harapan Ajung sebagai seniman, untuk pesan-pesan juga untuk generasi-generasi yang sekarang, baik untuk generasi yang sudah ada di Balerung, di Pelihatan, generasi penari dan penabuhnya, dan juga untuk semua orang untuk mendengarkan juga. Iya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton Mekar Buana dan Bule-Bule dengan obrolan kita siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Suatu harapan dari Bigung. Nah, itulah kita hidup di dunia ini, tuluslah mengabdi di bidang. Kalau kita sudah menekuni di bidang seni, tuluslah di bidang seni. Abdikanlah dirimu sepenuhnya di bidang seni. Apapun tantangannya di dalam berkarya itu pasti ada, suka dukanya pasti ada. Karena di dunia itu selalu ada 2 bineda ya, duka, senang, sedih itu pasti selalu. Nah, tetapi kalau kita sudah menekuni dengan tulus,
suka duka itu menjadi suatu kesenangan. Kadang-kadang suka, kadang-kadang sedih, kadang ini tantangan dalam berkarya juga begitu. Ada tantangan yang susah, kadang-kadang gampang, kadang-kadang kalau kita menikmati, mensyukuri, jadi itu merupakan suatu kebahagiaan di dalam kita sebagai apa ya, penerus seni gitu. Tanamkanlah diri kita, mengabdilah dengan tulus, dengan ketulusan yang betul-betul dari beliau yang mempunyai kekuatan yang maha besar. Kita kan makhluk yang kecil ya, seperti debu lah di dunia ini. Karena kecil sekali, karena kekuatan beliau lah kita ada. Tanpa kekuatan beliau, kita mungkin nggak bisa menari dengan bagus, dengan dapat memanage orang. Selalulah bersyukur, tetap berdoa. Apapun jangan sombong ya, karena kita semua itu beliau yang memberi. Dan yang ada di dunia ini kan kita dititip. Beligong sekarang ada balerun, cuma itu kan titipan. Mungkin dititahkan untuk memberi sesuatu sama orang generasi terus. Itu kewajibannya kita, ya lakukanlah semampu kita. Apapun tantangannya, kalau seperti tadi bilang, gimana memanajemen, keuangannya dari mana, menghidupkan orang baca gimana, mengelolanya, manajemennya gimana, nah itu maintenance gimana, itulah tantangannya. Nikmati aja, jangan merasa sedih, ya happy aja. Kadang-kadang ya sampai sekarang kita bisa ngobrol, senang banget. Sudah senang sekali, Tiang juga senang sekali Ajung mau bersedia menutup dengan spesial episode kita yang ke-70 Niki. Dan saya selalu merasa positif setiap kali selesai ngobrol dengan seniman seperti Ajung yang sangat menginspirasi kami semua. Dan selalu untuk Ajung kita akan berdoa untuk kesehatan Ajung, supaya selalu terus diberikan kesehatan dan panjang umur untuk selalu menginspirasi kita. Dan kita bisa belajar banyak ya dari Ajung, dan belajar dari semangatnya selalu melestarikan. Kapan kita bisa ketemu ya, datanglah ke Balerung. Sangat sekali. Kita penonton yang diam-diam selalu mengikuti yang suka seni. Yuk kita kalau sudah situasi normal, baik kita bisa berkumpul, bertemu, melestarikan seni budaya, baik tari, baik musik. Kita bertukar pikiran, mudah-mudahan semuanya tetap ada berlestari, kesenian khususnya Bali bisa mendunia lagi, damai semuanya, bahagia semuanya. Sukses Niki atas waktu yang sudah Ajung berikan kepada kita semua, dan juga kesenangan dari mendengar cerita. Saya yakin kawan-kawan juga menanti, dan saya senang sekali kawan-kawan yang sudah menonton masih tetap mengikuti acara Ngobrol Bareng Bibule. Semoga kita masih bisa lagi membuat acara-acara yang sejenis, mungkin dengan tema-tema yang lain, tapi nggak jauh-jauh pastinya, untuk menginspirasi generasi-generasi muda yang ada di Bali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ajung. Sukses semua Ajung. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi kawan semua di acara yang pastinya tidak kalah menyenangkan seperti acara pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi. Sukses Ajung. Sehat selalu.